Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destika. Saya ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua. Pengertian individual system. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, di mana pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Yang kedua, mengapa pendekatan harus individual system? Karena anak berperan sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin meningkat. Yang ketiga, tujuan dari individual system. Adapun tujuan dari individual system adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Kemudian yang keempat, di mana murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan peran guru dan murid. Peran guru atau motivator adalah memberikan motivasi dan apresiasi, memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar, serta melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Sedangkan peran murid atau anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar, menjadi subjek yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dirancang oleh guru atau motivator. Yang kelima, perbedaan individual system dan classical system. Dalam jumlah murid, individual system cenderung lebih sedikit dibandingkan classical system. Dari segi materi, individual system mengikuti dari segi anak didiknya, jadi berbeda-beda. Sedangkan classical system, materi yang diberikan itu seragam. Dari segi kurikulum, individual system itu menyesuaikan dari anaknya, sedangkan classical system itu sudah ditentukan. Yang keenam, cara penerapan individual system oleh motivator. Yang pertama, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya. Kemudian, motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya. Kemudian, jangan meminta dimengerti oleh anak. Kitalah yang harus mengerti dan memahami mereka. Dan yang terakhir, memberikan reward. Lakukan evaluasi afeksi setiap saat agar motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang. Yang ketujuh, dampak bila individual system terwujud. Tentunya jika individual system terwujud, maka small step system akan otomatis terwujud juga. Setelah kedua hal tersebut terwujud, fun learning pun tentunya akan tercapai dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, dampak bila yang diterapkan itu klasikal. Jika pembelajaran dilakukan secara klasikal, fun learning akan sulit tercapai, sehingga minat anak dalam belajar akan menurun. Kemudian yang B, pengertian dari variation skill. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek. Agar anak tidak mudah bosan dalam belajar, oleh sebab itu, variation skill sangat dibutuhkan oleh motivator. Yang ketiga, tujuan dari variation skill yaitu agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik.
Kemudian yang kelima, kegiatan aspek kognitif itu seperti berhitung dan membaca. Yang keenam, kegiatan aspek afektif itu ya seperti bernyanyi, bercerita, berdialog, dan bermain. Kemudian kegiatan aspek psikomotorik yaitu hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan anggota tubuh atau keterampilan. Contohnya seperti menulis dan mewarnai. Yang kedelapan, bagaimana motivator memvariasikan aspek belajar. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan teori Bandul yang dimana kegiatan itu mengutamakan kegiatan bermain baca-bacaan. Yang C, apa yang dimaksud dengan hukum law of effect atau hukum sebab akibat? Kegiatan belajar menciptakan suasana yang menyenangkan, maka tentunya anak akan senang untuk melakukan pembelajaran dan sering mengulangnya. Kemudian the law of exercise atau hukum latihan, yaitu ketika anak merasa bahwa belajar merupakan hal yang menyenangkan dan ingin mengulangnya secara terus-menerus, maka terjadilah law of exercise. Kemudian yang ketiga, law of readiness atau hukum kesiapan, di mana ketika terus diulang dan dilatih, tentunya anak akan semakin siap untuk menerima pembelajaran dan materi yang diberikan, maka terjadilah readiness. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.